Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismira, NPN 102200094 dari akuntansi. Di sini saya akan membahas soal tentang logaritma dan fungsi kuadrat. Logaritma adalah suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Contohnya yaitu jika kita memiliki bilangan A pangkat C sama dengan B, maka logaritmanya yaitu A log B sama dengan C. Jadi kebalikannya dari suatu perpangkatan. Kemudian, logaritma ini memiliki banyak sifat. Nah, sebaiknya kita hafalkan untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan soal logaritma. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari logaritma, yaitu 4 log 1 per 27 dikali 9 log 32. Nah, kita langsung aja ke pembahasannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya, kita menggunakan salah satu sifat dari logaritma, yaitu A pangkat N log B pangkat N sama dengan M per N A log B. Selanjutnya, nah 4 kita ubah dulu ke bentuk pangkat. Jadi 2 pangkat 2, kemudian 1 per 27 juga kita rubah menjadi pangkat, yaitu 3 pangkat min 3 dikali 9 dirubah ke bentuk pangkat, yaitu 3 pangkat 2, dan 32 kita rubah ke bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 5. Selanjutnya, caranya yaitu min 3 per 2 dari mana? Dari M pangkat N. M per N. Jadi min 3 per 2 dikali M per N. 5 per 2. 2 log 3 dikali 3 log 2 yaitu 1. Maka kita langsung aja kalikan antara min 3 per 2 dikali 5 per 2. Maka hasilnya min 15 per 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu apa sih? Salah satu persamaan matematika yang variabel dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Bentuknya yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Saya selanjutnya akan ke contoh soalnya. Yaitu, carilah persamaan garis melalui titik min 5,1 dan tegak lurus dengan garis 2x min 3y plus 4. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita menggunakan rumus y minus 1 sama dengan m dikali x min x1. Selanjutnya, kita cari dulu gradiennya. Nah, karena tadi ditanyakannya tegak lurus, maka gradiennya antara m1 dikali m2 harus sama dengan min 1. Yaitu, kita dapat m1-nya yaitu 2 per 3, maka m2-nya yaitu min 3 per 2, karena jika dikalikan harus negatif 1. Selanjutnya, kita langsung saja masukkan ke rumus, yaitu y-nya sama dengan 1, x-nya min 5. Maka, y min 1 sama dengan m-nya kita masukkan tadi, min 3 per 2 dikali x min 5. Nah, kita hilangkan 2-nya yaitu dengan dikalikan 2. Jadi, hasilnya yaitu 2y min 2 sama dengan min 3 dikali x plus 5. Maka hasilnya 2y min 2 sama dengan min 3x min 15. Kemudian kita sederhanakan lagi, yaitu 2y plus 3x min 2 plus 15 sama dengan 0. Dan bentuk yang paling sederhananya yaitu 2y plus 3x plus 13 sama dengan 0. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puput Amelia Puspita dengan NPM 101211454. Saya dari jurusan S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bilangan berpangkat bilangan bulat. Bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama dengan A bilangan pokok, N pangkat atau eksponen. Contoh, 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Selanjutnya, bilangan pangkat bulat negatif. Pada bilangan pangkat bulat negatif berlaku sifat A pangkat min P sama dengan 1 per A pangkat P, A tidak sama dengan P. Contoh yang pertama, 5 min 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Yang kedua, min 2 pangkat min 5 sama dengan 1 per min 2 pangkat 5. Selanjutnya, bilangan pangkat 0. Semua bilangan apabila tidak sama dengan 0, jika dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Dengan rumus A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh yang pertama, 18 pangkat 0 sama dengan 1, min 6 pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan pangkat bulat positif. Pada bilangan pangkat bulat positif berlaku sifat-sifat A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A
pangkat P plus Q. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 plus 5 sama dengan 2 pangkat 8. Yang kedua, A pangkat P per A pangkat Q sama dengan A pangkat P min Q. Contoh, 4 pangkat 7 per 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 7 min 3 sama dengan 4 per 4. Bilangan rasional berpangkat bulat. Contoh, 2 per 3 pangkat 3 sama dengan 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3 sama dengan 8 per 27. Soal yang pertama, jika diketahui 1,54 pangkat 2 sama dengan 2,3716, maka 154 pangkat 2 adalah pembahasannya. Jika diubah bentuk 1,54 menjadi 154 kali 100, maka 154 pangkat 2 sama dengan 1,54 dikali 100 pangkat 2. Hasilnya 2,3716 dikali 10.000 sama dengan 23.716. Soal yang kedua, bentuk sederhana dari 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 adalah, nah bentuk sederhana dari 4 pangkat 4, kalian tinggal jumlahkan 4-nya 4 kali, adalah 4 kali 4 pangkat 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Marlina, kelas B Manajemen NPM 1121136. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret. Nah, di sini udah ada contoh soalnya. Di sini udah diketahui suku keempatnya 150, kesembilannya 150, dan ditanyakan barisan suku barisan ke-30. Yang pertama, kita ketahui rumusnya, UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, yang pertama U4 itu dari N, N-nya itu diketahui 4 sama dengan A tambah 3B. 3B itu dari 4 dikurangi 1 sama dengan 110, dan untuk U9-nya A tambah 8B sama dengan 150. Nah, setelah itu kita eliminasi salah satu variabel ini. Misalnya kita eliminasi yang A sehingga A-nya hilang dan hasilnya 3B dikurangi 8B sama dengan negatif 5, dan 110 dikurangi 150 hasilnya negatif 40. Nah, kemudian negatif 40 dibagi 5 hasilnya 8. Nah, setelah kita diketahui 8 itu untuk B, kita substitusi ke salah satu suku, misalnya ke suku 4. A tambah 3 dikali 8 sama dengan 110, 8 itu dari B. A tambah 24 sama dengan 110, sehingga A sama dengan 110 dikurangi 24 sama dengan 86. Setelah diketahui B berapa, A berapa, kita substitusi ke U30. U30 sama dengan 86 ditambah 30 dikurangi 1 dikali 8. U30 sama dengan 86 ditambah 29, 29 dari 30 dikurangi 1 dikali 8 sama dengan 86 ditambah 232, yang ini perkalian dulu yang dihitung pertama, sehingga hasilnya 318. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leniawati, nomor NPM 101211098 dari kelas karyawan B1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear dua variabel, metode substitusi dan eliminasi. Contoh soal. Pertama, kita pilih salah satu persamaan yang akan dipindahkan elemennya. Misalkan sekarang kita pilih persamaan pertama, yaitu 2x ditambah 4y sama dengan 28. Lalu, kita pilih variabel y untuk kita pindahkan ke ruas kanan. Maka, persamaan berubah jadi 2x sama dengan 28 dikurangi 4y. Kenapa menjadi dikurangi 4y? Karena jika nilai tersebut dipindah ke ruas kanan, maka otomatis nilai tersebut akan menjadi negatif. Karena kita memilih variabel y yang dipindahkan, maka koefisien pada variabel x dihilangkan dengan cara membagi masing-masing ruas dengan nilai koefisien x. Seperti 2x per 2 sama dengan 28 dikurangi 4y dibagi 2. Maka dihasilkan persamaan x sama dengan 14 dikurangi 2y sebagai bentuk solusi dari variabel x. Setelah itu, gabungkan persamaan 3x ditambah 2y sama dengan 22 yang tidak kita pilih tadi dengan persamaan x sama dengan 14 dikurangi 2y dengan cara mengganti variabel x dengan persamaan x sama dengan 14 dikurangi 2y. Selanjutnya, 3 dalam kurung 14 dikurangi 2y ditambah 2y sama dengan 22. Selanjutnya, dikalikan 3 dikali 14 sama dengan 42, 3 dikali 2y sama dengan 6y. Maka, terjadi penghasilan 42 dikurangi 6y ditambah 2y sama dengan 22.
Kita jumlahkan terlebih dahulu. Negatif 6Y ditambah 2Y sama dengan negatif 4Y. Sama dengan 22 dikurangi 42. Selanjutnya negatif 4Y sama dengan 22 dikurangi 42 sama dengan negatif 20. Selanjutnya negatif 4Y dibagi negatif 4 sama dengan negatif 20 dibagi negatif 4. Hasilnya Y sama dengan 5. Setelah ditemukan variabel Y sama dengan 5, sekarang kita cari nilai X dengan memasuki 5 sebagai variabel Y. X sama dengan 14 dikurangi 2Y. X sama dengan 14 dikurangi 2 dikali 5. Sehingga jawaban dari SPLDV di atas adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5. Penyelesaiannya, pertama, kita cari nilai variabel X dengan cara menghilangkan Y pada masing-masing persamaan. X ditambah 2Y sama dengan 20 dikali 3, 2X ditambah 3Y sama dengan 33 dikali 2. Maka akan dihasilkan 3X ditambah 6Y sama dengan 60K menghasilkan negatif X sama dengan negatif 6. Kenapa? Karena 3X dikurangi 4X hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 ini bisa dikalkulasikan sebagai negatif X. 6Y dikurangi 6Y sama dengan 0, sedangkan 60 dikurangi 66 sama dengan negatif 6. Maka hasilnya adalah positif X sama dengan 6. Selanjutnya, kita akan mencari nilai Y. Untuk mencari nilai Y, kita akan melakukan cara yang sama seperti cara sebelumnya, hanya saja dibalikan. Jika tadi yang dihilangkan koefisiennya adalah Y, maka sekarang yang dihilangkan koefisiennya adalah X. Seperti X ditambah 2Y sama dengan 20 dikali 2, 2X ditambah 3Y sama dengan 33 dikali 1. Maka akan menghasilkan 2X ditambah 4Y sama dengan 40, 2X ditambah 3Y sama dengan 33. Maka Y sama dengan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Triliani, nomor pokok mahasiswa 104210008, jurusan akuntansi. Saya di sini akan memaparkan soal yaitu tentang deret. Di sini ada soalnya. Ini ada sukunya 7, 14, 21, 28. Yang ditanyakannya adalah jumlah 8 suku pertamanya. Sebelum kita mengetahui ini, kita harus mengetahui dulu U ke-8-nya dulu. Jadi U ke-8-nya dulu. Nah, diketahuinya ada A7, B7. Nah, kita langsung cari aja U ke-8-nya. Ini ada rumusnya UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurangi 1 D. Ini langsung saja kita masukkan 7, N-nya 8, ini 7, ini langsung saja 7 tambah 49, ini dari 7 kali 7, 49, hasilnya 56. Kita langsung saja ke jumlah suku pertamanya. Ini ada rumusnya SN sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN. Langsung saja N-nya 8 per 2, A-nya 7 tambah UN yang tadi kita ini cari 56. Langsung saja 8 dibagi 2, 4. 7 tambah 5, 6. Jadi 63. Jadi 4 dikali 63 sama dengan 252. Jadi jumlah suku 8 pertamanya adalah 252. Oke, selanjutnya ada fungsi kuadrat. Di sini ada ditanyakannya di sini titik balik fungsi kuadrat. Di sini ada fx sama dengan 2 dalam kurung x tambah 2 kuadrat tambah 4. Nah, ini di sini belum jadi persamaan ya. Jadi kita harus rubah dulu menjadi persamaan sebelum kita mencari x dan y-nya. Nah, ini langsung saja setelah sampai. Nah, ini kita langsung operasikan saja ya. Kayak ke sini, ini ke sini 2 kali X, 2 kali 2, langsung sampai sini 2X kuadrat tambah 8X tambah 12. Di sini udah jadi persamaan, cuman kita buat sederhana lagi, dibagi 2. 2X kuadrat dibagi 2 jadi 1X kuadrat, 8X dibagi 2 jadi 4X, 12 dibagi 2 jadi 6. Jadi X2 tambah 4X tambah 6 ini sudah jadi persamaan. Jadi kita bisa menentukan A, B, C-nya. Kita langsung ke cari titik X-nya. X di sini X sama dengan min B per 2A. Langsung saja B-nya itu tadi 4 ya. Ini di per 2 kali 1 sama dengan min 2. X-nya jadi min 2. Nah, kita langsung mencari titik Y-nya. Y sama dengan D per 4. Cuman D ini kan susah dicarinya. Jadi kita ke rumus selanjutnya saja. Y sama dengan dalam kurung B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Selanjutnya aja langsung kita masukkan D-nya 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1A. Satunya ini A. C-nya 6 per 4 kali 1.
Langsung saja 4 kuadrat ini 4 kali 4 16 kurangi 4 kali 1 4, 4 kali 6 2 4 per 4 kali 1 langsung saja 16 dikurangi 24 min 8 per 4 hasilnya 2, jadi titik Y dan titik X nya min 2 dan 2. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.